Ya, halo teman-teman semua. Hai. Ya, kali ini saya akan menjelaskan ya tentang tadi kita sudah belajar banyak tentang teks, sekarang akan media. Jadi di sini siapa yang punya medsos? Ya. Semua punya. Ya, medsos biasanya buat apa? Stalking mantan? Atau konten creator? Sini siapa konten creator? Selebgram. Ya, jadi kita di sini saya dan Aldo akan menjelaskan bagaimana kita ber-PA dengan satu metode juga ya, namanya Badeno. Bisa di next. Ya, siapa yang sudah pernah dengar istilah ini sebelumnya, Badeno? Belum tahu? Ya, Badeno kali ini spesifiknya Badeno AI ya. Jadi kan konteks pada siang hari ini adalah Badeno AI. Nah, jadi apa itu Badeno? Badeno adalah singkatan dari baca, dengar, dan no-nya apa? Nonton. Baca, ba. Yuk kita sebutkan satu-satu ya. Ba untuk baca, D untuk no untuk nonton. Jadi kita di sini ada banyak media di sini di Badeno. Nanti kita akan sama-sama lihat cepat situsnya ya, situs Badeno yang sudah Sabda buat. Nah, ini adalah tujuannya bagaimana kita belajar Alkitab dengan cara yang fun, untuk kita biar enggak. Biasanya kan kalau anak-anak udah belajar Alkitab bosen nih, hanya baca teks, mungkin baca Alkitab pengantar tidur bisa juga. Tapi di sini dengan Alkitab kita akan ketagihan terus belajar Alkitab karena dengan media. Nah, Alkitab bersama apa? Bersama teman pasti. Yang selanjutnya adalah bersama AI. Bagaimana AI bisa menolong, bisa menjadi teman, bisa menjadi teman PA ya, teman PA, bisa menjadi teman kerja juga, teman pelayanan juga, sehingga kita bisa sangat terbantu dengan adanya AI ini. Nah, Badeno AI ini adalah salah satu ketika nanti kita lihat webnya ya, itu ada yang namanya Badeno Plus. Menu Badeno Plus itu di situ ada gambar, ada ilustrasi, ada audio, ada banyak sekali hal media lainnya. Salah satunya adalah Badeno AI, di mana ini dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda yang tujuannya adalah menolong orang percaya, menolong kita semua untuk belajar Alkitab dengan metode, dengan alat, sehingga kita benar-benar merasakan dengan banyaknya informasi yang ada itu kita bisa lebih mendalami lagi firman Tuhan dengan lagi-lagi cara yang fun. Nanti untuk lebih detailnya, lebih sedikit teknis dijelaskan oleh teman saya karena saya bukan basic IT, saya basicnya di media, bukan expert juga, jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke, nah untuk hasil dari AI, hasil dari AI-nya ini bisa banyak hal ya. Jadi kita mengetikkan prompt itu kita bisa ada pertanyaan pengembangan, ada gambar, ada audio, ada banyak sekali hal yang bisa kita minta AI untuk sebagai komponen-komponen pelengkap ya, untuk kita lebih lagi mendapatkan hal-hal yang ingin kita tahu dari satu pasal, dari satu ayat, mungkin spesifik satu ayat. Karena Badeno ini basicnya adalah per pasal ya. Setiap hari kita belajar satu pasal untuk bisa jadi disiplin rohani juga untuk kita belajar Alkitab. Ya, untuk ini akan dijelaskan oleh teman saya. Halo. Ya, Badeno sendiri itu sebenarnya merupakan hasil dari generatif AI yang kita buat, bukan dari AI biasa. Kalau kita kan biasa lihat AI kayak ChatGPT, kita masukin prompt dapat hasil. Nah, kalau di Badeno AI ini kita sudah melakukan riset, kita sudah mentraining AI. Jadi kita mentraining custom AI untuk bisa mendapatkan hasil-hasil sebagai berikut, kayak ada ringkasan, pengantar, yang nantinya akan digunakan untuk studi per pasal, seperti fungsinya Badeno AI tadi ya. Nah, ini juga di training, nggak sembarang training, karena kita mentrainingnya ini menggunakan data dari Alkitab. Tuh, jadi kita nggak mentraining semua, masukin aja semua Alkitab, tapi kita mentraining terlebih dahulu. Kita mengajarkan AI ini untuk melakukan studi Alkitab per pasal. Jadi sama seperti fungsinya Badeno, dia juga bisa melakukan penggalian
dari pasal tersebut. Tuh. Nah, dari custom AI itu maksudnya apa sih? Sebenarnya custom AI itu kayak AI yang khusus dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda untuk mendapatkan konten-konten Alkitabiah. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, nah AI yang dibuat ini khusus berdasarkan dataset Alkitab. Nah, Alkitabnya itu salah satu versi bahasa Indonesia yaitu Alkitab yang terbuka yang dibuat Sabda juga sebagai dataset utama. Jadi dari Badeno AI yang di belakang Badeno ini dia membaca dulu AYT teks Alkitab itu di pasal tersebut, lalu dia mengenerate sesuai dengan fungsi-fungsi yang kita inginkan, membuat ringkasan, membuat latar belakang, membuat 5W2H seperti teman-teman tadi, tapi di Badeno satu hal. Nah, membuat pelajaran dan doa, membuat pertanyaan refleksi, dan nantinya kita bisa juga lakukan untuk sharing bersama dengan teman-teman kita. Tuh, jadi ketika kita buka ringkasan, nanti akan ada hasil generate dari AI yang sudah dilakukan, yang sudah melakukan proses training data terlebih dahulu. Nah, ada juga di Badeno AI ini kita sudah menyiapkan satu bundle ya, kayak untuk ber-PA dengan AI. Nah, kenapa enggak? Tadi teman-teman semua sudah belajar kan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan AI, bagaimana kita bisa melakukan PA dengan AI. Nah, di Badeno ini juga sudah dilengkapi dengan adanya metode PA dengan AI yang teman-teman sudah belajar tadi juga, AI Square, dan metode prompting. Bagaimana kita juga bisa berkomunikasi dengan AI menggunakan metode fokus. Tuh. Nah, di sini juga ada AI Live yang bisa kita coba. Kita bisa melakukan chat secara langsung, jadi bisa memasukkan prompt, nanti AI akan menjawab seperti ChatGPT. Tapi dari sini ada kita bisa melakukan melalui ChatGPT yang sudah dilakukan training data terlebih dahulu. Nah, ada juga kita bisa melakukan share hasil dari hasil PA yang telah kita lakukan dari Badeno AI dengan AI ini melalui WAG maupun ya. Ya, jadi kita punya WhatsApp grup Badeno AI, Badeno. Jadi ada Badeno PL dan PB dan AI-nya juga. Jadi teman-teman yang mau bergabung nanti bisa kontak kita ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam grup, dan di sini teman-teman juga men-sharingkan hasil PA-nya dengan mungkin metode AI Square juga mulai bisa dipakai dan di-sharingkan hasilnya kepada orang-orang, sehingga memang hasil yang kita dapatkan itu nggak jadi berkat buat diri kita sendiri, tapi bisa jadi berkat juga untuk orang lain, seperti itu. Nah, tadi kan aku sempat menyinggung nih ChatGPT. Di Badeno AI itu ada ChatGPT. Nah, ChatGPT itu juga merupakan salah satu produk atau salah satu prinsip lah yang dibuat Sabda untuk bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Alkitab. Jadi kita bisa melakukan conversation langsung. Nah, ini merupakan suatu AI, teknologi AI yang kami rancang untuk menjadi alat asisten dan teman untuk melakukan studi Alkitab lebih lanjut. Nah, AI ini, ChatGPT ini sudah dilakukan proses training data ya seperti Badeno, tapi ini lebih cenderung lebih dalam lagi. Tuh. Lalu apa sih bedanya ini dengan ChatGPT biasa? Tadi kan sudah nyoba dari ChatGPT ya, melalui mungkin ada yang nyoba pakai AI lain sebelumnya. Nah, ChatGPT ini bedanya dia sudah melalui proses pelatihan intensif dari dataset Alkitab. Jadi dari dataset versi-versi Alkitab yang ada. Sampai saat ini sudah ada 11 dataset yang digunakan untuk mentraining ChatGPT ini agar hasilnya sesuai dengan konteks Alkitab dan tidak ambigu. Kalau teman-teman tadi lihat ketika teman-teman cari kan di Alkitab Daniel pasal 1, penggalian Daniel pasal 1. Nah, terkadang kalau benar-benar teliti ada teks Alkitab yang dia kutip, ya kan? Nah, kalau dilihat benar-benar teman-teman baca dicocokkan dengan Alkitab, itu maknanya sama, tapi dia tidak mengutip 100% teks tersebut, ya enggak? Nah, kalau pakai Alkitab GPT ini, dia benar-benar mengutip karena sudah dilakukan training bahwa ini ada orang minta Yohanes 3:16 dari TB, ya udah berarti ini aku ambil dari dataset untuk menunjukkan, dan dia akan menjelaskan dari teks tersebut.
Itu juga seperti di AI ChatGPT, dia melakukan hal itu, tapi dia hanya tidak akan mengutip teks itu 100%, tapi hanya mengambil makna. Oke, banyak juga fitur-fitur yang bisa kita ambil dari Alkitab GPT seperti ChatGPT. Dia juga bisa menampilkan ayat seperti yang aku bilang tadi. Dia juga bisa memberikan pengertian, tidak hanya memberikan as is ini ayatnya, enggak, tapi dia memberikan pengertian akan ayat yang dia berikan. Bahkan kita juga bisa meminta referensi. Karena adanya banyak dataset yang ada di situ, dia juga bisa memberikan perbandingan antara satu teks Alkitab, satu teks versi Alkitab dengan teks versi-versi yang lain. Di Alkitab GPT ini sudah ada 4 versi atau 5 versi, 11 dari terjemah, 11 bahasa yang berbeda dari 11 versi Alkitab. Jadi ada bahasa Indonesia, contohnya ada AYT, ada TB, ada TL, dari bahasa Inggris ada NET, ada King James Version, ada bahasa asli juga, Yunani dan Ibrani, bahkan ada juga bahasa suku, yaitu bahasa Jawa. Nah, di sini juga kita bisa membuat gambar. Ya, kalau dari ChatGPT tadi kan masih belum bisa kita buat gambar. Nah, kalau kita sudah menggunakan Alkitab GPT ini, kita juga bisa langsung mengenerate gambar. Jadi tidak berhenti di satu AI, tapi kita bisa melakukan langsung, wah ini kayaknya dari jurnal satu ini bagus, ini untuk kita gambarkan ke orang-orang. Bahkan juga karena ada fungsinya di ChatGPT ini untuk mengenerate audio, untuk kita bisa meminta ChatGPT atau kita GPT ini membacakan teksnya, kita juga bisa minta itu. Ya, kita sudah lihat ya bagaimana ChatGPT atau Alkitab GPT menolong kita dalam proses ber-PA. Nah, kali ini saya akan men-spill dikit aja. Jadi saya akan menampilkan 2 alat AI yang bisa menolong kita untuk mengenerate media. Jadi Canva, siapa sudah pernah pakai Canva? Semua udah. Biasanya buat brosur ibadah youth gitu ya, pakai Canva ya. Nah, kali ini coba buka dulu canva.com, silahkan teman-teman. Kali ini saya akan mencoba untuk canva.com. Bisa. Tapi kan beda. Aplikasi bisa, itu versi web juga ada. Monggo. Ini bisa gratis, bisa berbayar. Hanya perbedaan di fitur. Tapi kalau untuk siang hari ini gratis, bayar, semuanya bisa. Kita buka ya, canva.com. Terus selanjutnya kita buka create new. Buat desain baru, pilih yang Instagram Square, jadi ukuran 1080 1080. Kalau aplikasi plus kecil di bawah, yang warna ungu. Kalau versi desktop atau web yang pakai desktop ada di sebelah kanan. Ya, pilih yang kalau ada template Instagram Square atau custom size, pilih yang 1080 1080. Tidak mic-mu tidak. Terus kemudian di sini kalau yang versi web, versi yang mobile bisa di navbar bawah, di slide sampai ujung ada app, klik app-nya sampai menemukan fitur Magic Media. Kalau bahasa Indonesia media ajaib. Media ajaib. Terus kalau desktop sidebar sebelah kiri itu ada app, di situ lokasinya. Tergantung settingan bahasanya di perangkat teman-teman semua ya. Indonesia, Inggris atau bahasa lainnya. Udah nemu semua?
Ya, yang sudah bisa menolong ya, menolong temannya yang belum. Ya, yang bisa sekolahnya. Yang desainer mungkin yang sudah sering pakai Canva. Desainer ya template. Desainer ya template. Atau yang pakai template tau. Oke, udah. Ada yang belum bisa, ada yang belum dapat. Ya, kalau udah bisa ketikkan di text box prompt yang ini ya. Kalau kita lihat ini, yang ini kan entah type prompt in here atau apa. Pokoknya ini ada di sini kotak ini. Ini untuk mengetikkan prompt. Ketikan prompt bisa coba yang Inggris atau yang Indonesia, monggo ketikan ini. Lagi-lagi ini masalah formula ya Bapak Ibu. Jadi itu ada detail-detail yang memang harus dimasukkan untuk mendapatkan hasil yang cukup baik. Kalau bisa ada yang Inggris ya, untuk kita compare nanti hasilnya. Tuhan Yesus memakai jubah putih, memegang keranjang berisi 5 buah roti tak beragi dan 2 ikan. Latar belakang area perbukitan, ilustrasi dibuat dalam bentuk pop art. Coba ini dulu, nanti kalau mau coba sendiri dengan style masing-masing monggo. Style anime lah, style apa. Nehemia nggak nyoba? Nggak nyoba? Iya, ada juga yang pakai bahasa Inggris, bisa juga. Ya monggo, bahasa Inggris. Pakai The Lord Jesus is wearing our world. Bahasa suku ya boleh. Ya, coba silakan. Artinya yang bisa, artinya usahakan sama ya dengan bahasa Indonesia-nya, bahasa suku. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Udah dapat? Siapa yang udah dapat? Yang udah dapat? Kalau sudah, itu ya klik generate. Itu ya udah otomatis lah. Udah dapat? Ya. Siapa yang udah dapat? Oke. Ya. Oke. Ada lagi? Ada yang lagi yang udah dapat? Ini mas-mas depan. Udah. Gambarnya gimana? Coba salah satu bisa sharing, deskripsikan gambarnya. Aneh kah atau gimana? Dilihat itu rotinya ada berapa? Atau rotinya berjatuhan kayak roti mana? Dilihat jarinya bener nggak? Jarinya 6 kah atau? Yuk monggo bisa sharing. Silakan 2 atau 3 orang. Jarinya 6, monggo bisa berdiri. Bisa berdiri, Ayo, bisa coba berdiri. berdiri. Mic-nya mana ya tadi? Mic-nya tolong. Mic-nya tolong dong. Mbaknya itu. Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya tadi? Ya, 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 iya, sama aja, nggak sama aja, apa-apa. berapa? Berdua. Perkenalan dulu, Ya, biar dulu. kenal. Kenalkan, nama saya Cinta dari kelompok Sukamundur. Oke, siap. Monggo. Di sini gambarnya yang keluar ada gambar Tuhan Yesus, terus kemudian ada banyak. Rotinya ada 6, banyak rotinya di bawah juga ada. Jarinya ada 6. Ya, jarinya 6. Terus? Terus? Warna putih. Betul berarti jubah putih. Ya udah terus. Ikannya Ikannya berapa? Ikannya ada banyak. Ikan cupang atau? Kayaknya ikan koi. Oke, terima kasih. Ya, ya, satu Mbak, lagi. yang lain. Cowok.
Jangan kalah sama yang cewek. Ayo. Itu mas-mas yang pakai baju batik. Baju batik. Baju batik. Ayo Mas, monggo. Nggak harus pakai aplikasi. Pakai web bisa. Semua bisa. Mau pakai iOS juga bisa. Karena coba-coba. Oh ya, monggo. Jadi pas sekali tanya sama Kak Suma ya, Bapak bisa pakai AI untuk cari gambar tujuannya sama anak-anak TK kalau mereka di Promnya apa? terus pas langsung pas dapat Oh, siap. jawabannya. Ya. Ini jadi tadi kirim-kirim batu Tuhan Yesus pakai jubah, terus tapi latar belakangnya putih untuk diwarnai dengan gambarnya. Latarnya putih. Bagus. Ya. Bagus. Oke. Terima kasih. Oke, bapak-bapak sama ibu-ibunya mau nunjukkan? Mana kesannya? Ya Pak. Ya. Terima kasih. Kami mendapatkan jawaban dari Prof. Yesus tadi. Kalau dilihat di sini rotinya ada 7. 7. Ya. Berbeli isinya 7. Oke. Terus ikannya di samping kepalanya Tuhan Yesus. Di kiri 1, di kanan 1. Ya. Ini informasi untuk tanpa yang kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini kira-kira kenapa nih Aldo? Kok hasilnya beda-beda gitu? Ya, karena kita bisa menganggap ya, AI itu nggak cuma menghasilkan satu gambar, tapi dia bisa menghasilkan banyak gambar. Nah, secara random kita mendapatkan gambar sesuai yang disediakan di situ. Ya, Jadi, di Canva kita bisa mendapatkan 4 gambar langsung ya. Ya. Tuh. Ya, jadi ini yang dikatakan tadi ya Bapak Ibu bahwa AI adalah machine learning. Jadi ketika dipakai dengan prompt, nanti ketika generate, ketika prompt kuncinya, promptnya benar dan AI bisa bingung loh Bapak Ibu kalau kita istilahnya promptnya ke sini itu AI bisa bingung. Oke, kita move ke alat yang kedua, akan cepat karena waktu sudah over 10 menit. Adalah Suno. Tahu Suno? Enggak juga. Ini viral di TikTok loh. Bukan yang bergulat itu ya, beda. Oh. Atau kartu, main kartu. Ya, Suno ini satu aplikasi yang sangat powerful sekali, tapi juga sangat mengerikan. Di Karena sini ada ini yang suka musik nggak? musik, pemain musik. Ada yang pemain musik? Semua bisa. Oh, puji. Ada yang suka nyanyi? Oke. Boleh Ada lah yang buat kita. lagu nggak? Ya. Suka buat lagu? Wih. Ada penyanyi di sini. Ya oke, langsung saja nih Aldo. Buka suno.com. Sudah, langsung mandiri, siap. Langsung kemudian, nah ini bisa gunakan untuk akun gratis. Ya sebelumnya saya akan putarkan dulu ya contohnya. Contoh yang sudah di-generate. Ini lagu sekolah minggu. Penyayang lembut, Yesus sayang, setia menanti dalam dunia. Yesus sayang, Dia sayang kita semua. Oh, Yesus teman yang setia, selalu dekat di hati. Yesus sayang banget. Ya, itu adalah contoh yang dibuat ya untuk bisa mengenerate lagu. Jadi di Suno ini ada 2 jenis. Kalau kita punya lirik, entah itu apapun, ayat Alkitab bisa, atau pakai ChatGPT untuk cari liriknya yang akan kita buat lagu juga bisa. Tapi yang kedua, itu kalau kita punya lirik. Terus kalau nggak punya lirik seperti apa? Di Suno bisa generate lirik. Jadi kita tinggal mengetikkan prompt, kita mau lagu genre apa, mau moodnya seperti apa, moodnya riang, moodnya sedih, moodnya galau atau seperti apa bisa diketikkan dan juga bisa diaransemen dengan instrumen-instrumen yang Suno sediakan. Seperti itu, sekarang coba ya. Nah, silakan ketikan ini, buat lagu judulnya Immanuel dengan prompt ini. Suno, suno.com, klik create.
Terus customnya jangan di on kan ya. Jadi bener-bener as is, tinggal ketik prompt-nya aja. Ya, kita create ya di sini, klik create. Nah ini ditampilkan, ini versi webnya. Nah, ini interface awal. Terus kemudian kalau di web ada create di sini. Udah semua? Udah, ketikan prompt-nya nggak kelihatan mas. Nah, prompt-nya ini lagu tentang penyertaan Tuhan. Titik dia Immanuel dengan judul Immanuel dengan nuansa awal akustik dan diikuti oleh musik band lengkap dan ada interlude solo gitar listrik. Oke. Ada mic naik. Ada yang sengaja kau bawa tumin tadi. Penasaran deh. Kampusan. Sudah semua? Ya, aku ikut praktek sekarang. Kita klik create ya. Klik Nah, create. nanti akan langsung menghasilkan dua hasil generate. Nah, dua hasil generate ini itu memiliki nuansa atau memiliki rasa yang berbeda, tapi dengan sama liriknya. Tuh. Jadi ada dua pilihan Ada ketika dua pilihan. satu kali generate. Tapi perlu diingat bahwa ini ada batasannya. Satu hari satu akun bisa mengenerate 5 lagu secara gratis dengan durasi 4 menit dalam satu lagu. Itu udah lama 4 menit. Ya, kita bisa dengarkan coba ya satu. Ini contoh yang sudah di-generate langsung dari prompt yang tadi, prompt yang sama. Liriknya di sebelah sini. Immanuel di sini takkan tinggalkan aku. Immanuel, Tuhan besertaku. Oke, cukup. Ya, udah. Ada yang sudah selesai. Bisa satu orang deh. Boleh. Ya, satu orang boleh. Sharingkan lagunya di play todong mic aja nggak apa-apa. Akhirnya mau sharing yang berdiri gini. Ya, ada yang mau share? Yuk, ada yuk. Ada yang mau Waktu coba? dan time out. Cepat. Jangan didengerin sendiri, sharingkan aja. Sharingkan aja langsung, nggak apa-apa. Ini tadi yang suka buat lagu deh, dibandingkan lagu buatannya sama lagu semua. Mungkin lagi galau mau coba nuansa-nuansa yang lain. Lagu galau nih, Bisa. anak muda galau. Oh iya, monggo. Ya, boleh. Ya, itu. Ya, silakan perkenalan namanya biar kenal. Ayo cuy. Mic-nya mati. Ya. Ya, silakan. Ayah, nama saya Grace. Putar dari awal coba. Ya itu. Tinggalkanku, dialah kau pendam. Kau
terjadi selalu dekat di hati. Dalam Oke, terima kasih. Ya, jadi gimana teman-teman hasilnya? Bagus ya? Wah, luar biasa ya. Tapi perlu diingat bahwa AI ini itu ya bisa copyright juga. Jadi harus berhati-hati karena ada beberapa kasus isu itu yang saya temukan sama teman saya di kantor itu instrumennya itu hampir mirip-mirip dengan instrumen lagu lain, hanya liriknya saja berubah. Jadi tetap ini harus dikredit istilahnya kalau di media dan dunia lainnya ya, dikredit ini buatan Suno dan cantumkan link Sunonya di situ untuk ya agar nggak kena copyright lah seperti itu. Jadi AI tetap ada copyrightnya. Dan Seperti itu ya. sendiri juga punya copyright. Jadi ketika kita post itu Suno di Instagram maupun di YouTube kita, dia juga bisa tahu oh ini lagu dari Suno. Tuh. Jadi jangan sekali-kali melanggar hak cipta juga. Ya, itu ya perlu diingat itu. Oke, nah ini ada event Sabda bisa diikuti ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada AI dan misi, AI dan doa, dan juga ada office hour di sini. Teman-teman Bapak Ibu Saudara sekalian bisa tanya banyak hal tentang AI, tanya jawab AI, permasalahan tentang AI dan seputar AI bisa ditanyakan di tempat ini. Nah ini adalah bisa difoto atau teman-teman juga bisa explore sendiri alat-alat atau tools media yang bisa digunakan untuk menolong pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman semua sekalian di pemuda, di remaja, di tempat umum dan dimanapun di komunitas luar juga bisa menggunakan ini, sehingga ini memang bisa menolong, AI bisa menolong pelayanan kita, pastinya AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah dari saya sudah selesai, jadi pada akhirnya Pak Selamat jualan soda, selamat mencoba. Saya Nehemia dan Aldo, terima kasih.